bikin nama yang lebih seksi, monggo. Tapi ini diniatkan untuk mewadahi proses interaksi yang lebih intensif antara anggota konsil, di mana hari ini anggotanya adalah 110 dari berbagai daerah, dan kita tidak punya forum reguler yang cukup intensif ini, dan kita mau nggak mau harus berterima kasih kepada kondisi pandemi yang membuat virtual meeting, virtual forum menjadi alternatif yang memudahkan kita semua untuk proses interaksi. Dan ya, karena ini juga di-share secara terbatas untuk anggota konsil dan beberapa orang yang direkomendasikan khusus oleh anggota, maka memang kita bukan forum publik ya. Jadi kita tidak sebar link Zoom-nya ke banyak orang di luar sana, biar agak diskusinya lebih intensif dan ya kita bisa ngobrol banyak ya. Forum ini mau nggak mau adalah satu-satunya forum yang mewadahi kita pasca Renstra yang diikuti oleh semua anggota dan pasca kongres, dan saya berharap ini teman-teman juga memanfaatkan betul forum ini untuk proses-proses selanjutnya. Nah, saya ingin sedikit memberi basis pengetahuan tentang apa yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Konsil saat ini ya. Kami sesuai dengan rekomendasi hasil Renstra kita, Konsil sedang menggagas, Sekretariat Nasional ini sedang menggagas banyak hal, terutama terkait apa yang kita sebut sebagai collaborative engagement antara CSO, terutama anggota konsil di berbagai daerah, dengan pemerintah. Konsil juga menjadi anggota dari konsorsium Link LSM yang mengkampanyekan proses implementasi dan pendampingan terhadap CSO untuk mengakses swakelola tipe 3 yang direkomendasikan oleh Perpres tahun 2016 tahun 2018, dan kita membuat platform jembatan yang mewadahi teman-teman CSO yang sudah eligible untuk menerima dana dari pemerintah, bukan menerima, untuk mengadakan kegiatan yang sesuai dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu salah satunya. Yang kedua, konsil juga terlibat dalam kelompok kerja untuk mengadvokasi dana abadi OMS bersama teman-teman yang di-lead oleh Infit, dan kita berharap ini juga menjadi salah satu jawaban alternatif terhadap problem keberlanjutan OMS saat ini, terutama untuk teman-teman daerah yang pelan-pelan lembaga donor juga mulai menarik diri, sehingga banyak juga teman-teman yang kalang kabut nyari alternatifnya. Kita membangun kolaborasi ini untuk memfasilitasi teman-teman sebisa mungkin, kita dorong bareng-bareng untuk agar pilar demokrasi ini, civil society, itu menjadi tanggung jawab dari negara juga untuk keberlanjutannya melalui berbagai skema. Nah, itu kira-kira apa yang sedang kita lakukan sekarang ini, dan kita menjalin kerjasama dengan beberapa konsorsium di luar sana. Dan saya berharap di luar kerja-kerja konsorsium itu, kerja-kerja internal kita untuk capacity building, untuk merawat semangat teman-teman anggota konsil di berbagai daerah, itu juga menjadi salah satu perhatian kita. Maka forum ini dibuat, dan kami secara khusus meminta pada Pak Frans Teguimin untuk mengampu forum ini, sambil juga pelan-pelan kita juga ngangsu kaulo, katakanlah, terhadap Pak Frans yang sudah malang melintang di dunia OMS
soal keberlanjutan, soal masa depan, soal mengelola program dan lain sebagainya. Maka kami secara khusus meminta Pak Frans untuk mengasuh forum ini. Demikian kira-kira pendahuluan dari saya atas nama Direktur Eksekutif Konsil LSM sejak Januari yang lalu. Jadi saya juga orang baru yang perlu belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian, perlu belajar banyak isu yang baru juga, dan karena itu saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Frans sebelum nanti di akhir saya ingin sedikit sharing berbagi sama teman-teman semua. Silakan monggo Pak Frans sebagai pengasuh dari Forum Konsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Frans suaranya langsung hilang. Nge-freeze apakah di saya aja apa yang lain juga? Suaranya hilang Pak Frans. Iya. Wah, sebentar, kalau begitu tak ganti. Sekarang gimana sekarang? Sudah jelas. Lebih bagus sedikit. Oke. Ya ini memang kayaknya ada gangguan teknis. Baik, terima kasih Mas Anik sebagai Direktur Konsil LSM Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya diberikan tugas untuk mengampu kegiatan ini, dan secara prinsip saya sangat senang dan setuju karena di tengah-tengah pandemi ini secara tidak langsung bisa memunculkan banyak peluang-peluang juga untuk bagaimana kita bisa saling berkomunikasi yang selama sebelum pandemi malah agak sulit dilakukan ya. Jadi kita di satu sisi memang cukup menderita, tapi di pihak lain juga ada peluang-peluang yang bisa mendukung komunikasi kita. Dan ini memang merupakan sesi pertama untuk kita saling ngobrol tentang bagaimana kita bisa merawat dan mengembangkan LSM yang kita setiap hari geluti. Lebih dulu selamat datang kepada teman-teman semua. Ada Mas Akbar, Mas Akbar dari Solo, juga ada Mas Eko saya lihat, ada Mbak Nur, ada Mbak Yanti di Klaten, ya ada Mbak Nur di Depok, ada Sartika di Pesada, Sidikalang, dan teman-teman yang lain. Ya. Selamat datang di forum ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaat yang kita bisa petik bersama ya. Baik. Nah, ini karena merupakan sesi pertama, saya akan memberikan sedikit latar belakang mengapa obrolan ini dilakukan. Saya minta tolong Ayo untuk memunculkan PPT saya yang pertama tadi. Ayo. Jadi memang obrolan kita siang ini, yang satunya, sorry, bukan ini, satunya. Halo? Oke, sebentar Pak. Ya. Jadi kita di dalam masa pandemi ini punya peluang untuk saling ngobrol dengan menggunakan media online ini ya. Karena memang salah satu tugas dari Konsil LSM Indonesia sebetulnya sejak dulu kan untuk membantu para anggotanya di dalam peningkatan kapasitas lembaga masing-masing. Tetapi kan saya sendiri merasa walaupun saya sudah 2 kali menjabat sebagai ketua KPN 2 periode,
bahkan yang periode kedua itu diperpanjang, tapi saya merasa memang kita belum bisa banyak berbuat untuk teman-teman anggota. Oke, lanjut, ayo. Nah, jadi menurut saya latar belakangnya salah satunya bahwa kegiatan ini juga merupakan mandat dari Konsel LSM sesuai dengan misi Konsel yang keempat. Jadi ada visi Konsel yang antara lain tentang kehidupan LSM yang sehat dan kuat dan selanjutnya itulah. Kemudian kalau tentang misinya itu ada memperkuat kesadaran dan kapasitas LSM dan seterusnya. Yang kedua itu mendorong terwujudnya lingkungan politik dan lingkungan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu salah satu misi Konsel. Kemudian yang ketiga itu ada mendorong terjadi Suara Pak Frans putus-putus, Pak. Freeze. Malah hilang ini suaranya. Malah hilang. Iya, nggak perlu pakai video aja Pak, nggak apa-apa Pak. Pak Fran di mute Pak. Pak Fran di unmute dulu Pak. Ya, oke. Jadi salah satu misi Konsel adalah untuk sebagai ruang belajar bersama, ya. Kemudian anunya hilang, PPT hilang ya. Ayo. Ayo share screen-nya, ayo. Share screen-nya. Kemudian salah satu sebabnya juga kurangnya intensitas interaksi maupun silaturahim di antara anggota Konsel sendiri. Selama ini kita akui bahwa itu kurang terjadi. Kemudian masing-masing anggota Konsel juga mempunyai potensi, termasuk pengalaman yang spesifik yang tidak dimiliki oleh anggota Konsel yang lain. Nah, memang nanti ruang ini, forum ini adalah ruang kita bersama, sehingga kita harapkan yang akan mengisi ruang ini adalah dari teman-teman anggota Konsel semua, karena saya yakin seberapapun kapasitas dari anggota Konsel itu, mereka mempunyai pengalaman yang berbeda-beda yang bisa di-share-kan kepada kita semua, yang akan memperkaya pengalaman kita. Kemudian yang terakhir juga adanya teknologi baru yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan untuk peningkatan kapasitas kita melalui ruang Zoom ini. Yang ini belum pernah kita temui sebelum pandemi atau masih sangat jarang digunakan. Tapi sekarang lebih sudah menjadi familiar untuk kita semua, bukan hal yang asing untuk kita menggunakan ini. Oke, lanjut. Ayo. Nah, tujuan dari obrolan kita setiap Jumatan ini memang harapan kita untuk penguatan kapasitas anggota Konsel melalui sharing tentang pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing anggota Konsel. Untuk hari ini dimulai dari Solo, dari Kartosuro tepatnya, dari YSKK. Nanti Kang Supri akan sharing kepada kita tentang strategi keberlanjutan masyarakat sipil di Indonesia. YSKK sudah hadir di dunia LSM sejak tahun 2004 atau 2002 kalau tidak salah ya, dan Kang Supri sendiri pernah 2 kali direktur berturut-turut juga di SKK, sehingga saya pikir cukup punya pengalaman untuk sharingkan kepada kita semua. Nanti akan kita dengar dan akan kita tanggapi bersama.
Dan yang ketiga, mendorong munculnya atau lahirnya ide-ide baru dalam program penguatan untuk lembaga. Jadi selama ini memang sudah banyak diskusi-diskusi dan mungkin ada ide-ide baru, dan lewat diskusi kita, obrolan kita siang ini juga akan mudah-mudahan sih ada ide-ide baru yang akan muncul yang bisa memperkuat eksistensi kelembagaan kita, lembaga kita. Oke, lanjut. Ayo. Nah, sebagai partisipan dari obrolan kita ini memang untuk sementara yang kita sepakati adalah pertama memang anggota Konsil LSM Indonesia kita prioritaskan. Makanya tadi Mas Anik menyampaikan bahwa ini memang masih agak terbatas untuk kita dulu. Nggak tahu nanti dalam perkembangan, kalau misalnya kita sepakati bahwa akan kita buka yang lebih lebar, ya silakan saja nanti disepakati ya. Kemudian juga lembaga lain yang mendapatkan rekomendasi dari anggota Konsil LSM Indonesia. Itu ya sepintas tentang latar belakang dari obrolan kita pada siang hari ini. Sesuai dengan yang sudah direncanakan bahwa tema kita pada siang ini adalah tentang strategi keberlanjutan masyarakat sipil yang akan disampaikan oleh Kang Suri. Saya pikir tentang keberlanjutan ini memang bukan isu yang baru juga ya, isu lama, tetapi sampai saat ini memang ini kayaknya bisa menjadi apa ya, enak dibahas gitu, enak dibicarakan, tetapi dalam praktek memang diakui tidak begitu mudah. Lebih-lebih di masa pandemi ini kita tahu bahwa banyak teman-teman kita yang terpaksa harus kalau tidak gulung tikar ya tiarap lah, karena memang kekurangan energi, kekurangan sumber daya untuk menjalankan visi dan misi lembaga. Baik, saya pikir akan lebih banyak yang ngobrol di sini, Mas Sur, nanti kemudian ditanggapi dengan oleh teman-teman. Silakan, masuk Kang Suri. Selamat siang teman-teman semuanya, Pak Frans, kemudian Mas Anik, dan juga teman-teman KPN, Dewan Etik, anggota Konsil, dan juga teman-teman jaringan di luar anggota. Saya lihat di sini banyak di luar anggota Konsil, Mas Anik dan Pak Frans. Terutama saya lihat di sini yang banyak itu dari jaringan Madani di Jawa Tengah. Saya lihat ada dari Solo, dari Brebes yang saya tahu ini. Oke, masuk semuanya. Jadi ini sebenarnya apa namanya, karena nggak ada yang bersedia untuk mengawali sesi pertama ini, akhirnya ya saya mengambil tempat di sini daripada nggak ada yang bersedia begitu, Pak Frans dan Mas Ani. Dan prinsipnya adalah bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Frans tadi, ini kita berbagi pengalaman, karena kalau saya lihat di sini, tentu saya dan juga YSKK itu secara kelembagaan pasti jauh lebih junior dibandingkan dengan organisasi teman-teman semuanya. Termasuk juga sebagian di sini juga senior-senior di berbagai organisasi. Oleh karena itu, apa yang nanti saya sampaikan sebagai pemantik diskusi awal, karena hanya beberapa slide, itu hanya bagian dari proses diskusi kita untuk bisa saling melengkapi. Karena benar seperti yang disampaikan Pak Frans ini, isu keberlanjutan ini menjadi isu yang bahkan akhir-akhir ini, khususnya yang di program Madani ini, Pak Frans, ini menjadi isu paling menarik, karena program yang orientasinya untuk penguatan teman-teman OMS memang yang menjadi tantangan terbesarnya adalah terkait dengan soal isu keberlanjutan itu.
Nah, barangkali nanti juga pengalaman YSKK sejak 2001 sampai sekarang itu, ya moga-moga aja ada beberapa hal yang bisa bermanfaat atau menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk semakin memperkuat potensi keberlanjutan di anggota konsil maupun teman-teman jaringan yang lainnya. Sudah nampakkah Pak Frans slide saya? Sudah. Oke. Sudah. Baik teman-teman, mungkin saya akan memberikan pengantar sedikit aja. Nanti kita akan lebih banyak mungkin berdiskusi, saling melengkapi gitu ya terkait dengan pengalamannya di masing-masing organisasi. Yang pertama saya akan mengutip begini. Jadi kebetulan saya hanya menemukan data terakhir itu per November 2019. Saya mencoba untuk mencari data terbaru, tapi belum berhasil, sehingga yang saya tampilkan adalah data per November 2019. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika bicara tentang pertumbuhan OMS, LSM, atau Ormas itu, kita itu setiap hari itu hampir sekitar 50 sampai 100 organisasi itu yang dibentuk dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga ya kayak kelahiran bayi aja ya, ini cukup banyak sekali setiap harinya. Dan misalnya ini data dari Kemendagri sampai dengan November 2019 itu ternyata data ormas itu luar biasa banyaknya. Ini misalnya terdaftar di Kemendagri itu ada 1.891, di Kesbangpol Provinsi ada 8.170, di Kesbangpol Kabupaten Kota itu ada 16.000 sekian. Kemudian yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM yang berbentuk badan hukum yayasan itu ada 226.000 sekian. Kemudian yang dalam bentuk perkumpulan itu ada 167 sekian. Kemudian yang tercatat di Kemenlu itu ada 71 organisasi. Ini biasanya adalah organisasi internasional yang dia bekerja di Indonesia. Nah, apa makna dari data yang ada ini? Sebenarnya kan ketika kita melihat perkembangan OMS ini memang setiap hari pertumbuhannya luar biasa banyaknya, tetapi juga setiap hari itu juga banyak organisasi-organisasi yang kemudian dia tadi ada yang kolap, ada yang berhenti, ada yang mati, dan seterusnya. Artinya memang siklus ini akan terus berlangsung seperti ini, ada yang tumbuh, ada yang mati, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, tentu yang menjadi pertanyaan ketika kita mendirikan organisasi, seperti tadi ya pertumbuhannya 50 sampai 100 per hari itu, pada saat kita pertama kali bersepakat untuk mendirikan organisasi, maka pertanyaannya adalah kemudian akan sampai kapan organisasi ini ada dan bagaimana caranya untuk terus tetap ada, atau dalam bahasa lainnya itu adalah keberlanjutan organisasi. Ini adalah sesuatu yang memang sejak awal selalu menghantui ketika kita membentuk organisasi apapun, bahkan ketika kita mendirikan bisnis pun juga sama, selalu pertanyaannya adalah sampai kapan kita akan bertahan, bahkan bisa berkembang. Nah, dalam konteks organisasi masyarakat sipil, kalau kita bicara tentang keberlanjutan ini memiliki dua makna. Ya, makna pertama adalah tentang sejauh mana organisasi kita itu mampu menempatkan diri pada dinamika perubahan lingkungan, serta terus-menerus mendorong dirinya untuk berubah dan menemukan ruang relevansi baru. Dan yang kedua adalah sejauh mana organisasi mampu mengelola dan memobilisasi sumber daya. Jadi kata kuncinya di sini adalah yang pertama itu adalah berkaitan dengan soal perubahan,
yang itu menjadi sebuah keniscayaan, dan tentu saja organisasi yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa menyesuaikan dinamika, itu akhirnya akan menjadi korban dan akan tadi menjadi kolap bahkan mati. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan sumber daya. Nah, sumber daya ini tentu tidak hanya soal keuangan, tetapi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya kalau kita baca dari banyak referensi ketika bicara keberlanjutan ini sebenarnya bukan hanya soal ini, tetapi paling tidak yang paling dekat terkait dengan keberlanjutan adalah menurut perspektif saya adalah dua hal ini, karena bicara soal tata kelola itu juga akan berpengaruh terkait dengan keberlanjutan. Berbicara tentang kelembagaan itu juga akan berpengaruh di situ dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang tantangan OMS yang kita hadapi setidaknya pada saat sekarang ini, itu ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama terkait dengan indeks demokrasi yang ini menurun bahkan terendah dalam 14 tahun terakhir. Ini tentu menjadi situasi yang yang mengkhawatirkan, terutama adalah bagi perkembangan organisasi masyarakat sipil dengan ditandai munculnya peraturan perundangan dan juga pembatasan-pembatasan terhadap gerak teman-teman ormas di situ. Itu yang kemudian menjadi salah satu titik kenapa kemudian indeks demokrasi itu mengalami penurunan. Kemudian yang kedua ini persis seperti yang disampaikan di TOR yang disebar oleh teman-teman konsil terkait dengan orientasi lembaga donor. Yang ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu ini sudah mulai nampak ya, terkait dengan misalnya kalau dalam konteks Indonesia sendiri misalnya beberapa sekitar 5-10 tahun yang lalu itu orientasi lembaga donor itu lebih banyak bergeser ke Indonesia Timur, dan sekarang di sekitar 5 tahun terakhir ini juga orientasi lembaga donor itu sekarang sudah tidak lagi artinya Indonesia sudah tidak lagi menjadi prioritas utama seiring dengan perubahan status ekonomi dan juga demokrasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tantangan yang berikutnya adalah soal skema hibah untuk ormas. Ini sebenarnya hibah ini kalau kita merujuk misalnya dari peraturan yang selalu diperbarui setiap beberapa tahun sekali, misalnya yang terakhir itu dengan Permendagri 77 2020 terkait dengan hibah untuk ormas, yang itu ada di APBD setiap daerah baik itu provinsi maupun kabupaten yang dia salurkan di untuk ormas-ormas di daerah itu, ternyata itu belum berjalan efektif karena masih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik. Bahkan informasi tentang bagaimana mekanisme hibah yang sebenarnya ini ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan ormas-ormas yang ada di daerah, tetapi tadi lagi ditarik untuk kepentingan, lebih banyak ditarik untuk kepentingan politik. Bahkan informasinya pun juga cenderung agak misterius karena tidak banyak diketahui oleh teman-teman. Dan yang kedua terkait dengan peluang kolaborasi yang lebih profesional yang disediakan lewat instrumen Perpres 16 2018 yang kemudian juga ada pembaruan sedikit melalui Perpres 12 2021 kemarin terkait dengan skema PBJ, pengadaan barang dan jasa melalui swaklola tipe 3. Ini ternyata hampir semua daerah itu belum banyak yang menjalankan swaklola tipe 3 ini. Sudah ada, tetapi itu hanya meneruskan kebiasaan atau pola-pola lama dari sebelum adanya Perpres ini, yaitu dengan swaklola tipe 3 melalui perguruan tinggi swasta, misalnya untuk penyusunan naskah akademik, kemudian penyusunan penelitian, kemudian untuk perekrutan pegawai dan seterusnya. Masih sebatas itu untuk skema PBJ yang sudah jalan melalui SW3. Dan itu bukan hal yang baru.
Kemudian tantangan yang berikutnya adalah soal regenerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di CSO yang belum optimal. Ini memang ada kaitannya juga terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh CSO, sehingga memang tidak banyak sumber daya manusia potensial itu kemudian tertarik untuk masuk di dunia CSO, terlebih di daerah begitu ya. CSO di daerah ini memang kurang dilirik sebagai sebuah arena arena kerja bagi teman-teman muda atau angkatan muda untuk masuk di situ, sehingga memang akhirnya di beberapa daerah ya kalau bicara soal pegiat ya akhirnya ya lo lagi begitu ya, perkembangannya sangat terbatas begitu. Kemudian yang berikutnya adalah soal pengembangan jejaring lokal, nasional, global yang belum kokoh, karena meskipun sudah ada inisiatif bagaimana membangun kolaborasi antara OMS nasional, OMS daerah, tetapi itu pun juga masih sangat terbatas karena teman-teman akhirnya banyak yang bermain sendiri gitu ya. Teman-teman OMS nasional bermain sendiri, teman-teman OMS di daerah juga bermain sendiri, padahal di situ ada ketimpangan akses informasi, akses sumber daya dan seterusnya, sehingga sebagian besar yang menjadi yang kemudian menjadi kurang beruntung ini adalah teman-teman OMS di tingkat daerah. Kemudian yang terakhir, seperti yang disampaikan Pak Frans tadi, misalnya ini hasil kajian INVIT 2020 kemarin itu ternyata 72% LSM ini terdampak negatif dari aspek keuangan, bahkan 23 diantaranya itu berada dalam situasi kritis. Ini catatan saya berkaitan dengan tantangan OMS, khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutannya. Nah, hal yang lainnya ini Konsil LSM sendiri ini juga setiap tahun bekerja sama dengan USAID melalui FHI 360 itu juga secara rutin melakukan penilaian terkait dengan indeks keberlanjutan OMS. Misalnya yang terakhir kemarin adalah tahun 2020, dan untuk tahun 2021 berarti dilakukan di tahun ini gitu ya. Dari hasil atau instrumen yang dipakai di dalam penilaian CSO SI di tahun 2020 ini, kalau berbicara tentang keberlanjutan OMS itu meliputi 7 aspek, yaitu terkait dengan lingkungan hukum, kapasitas organisasi, kemampuan finansial, advokasi, penyediaan layanan, infrastruktur sektoral, kemudian citra di mata publik. Nah, dari hasil yang terakhir ini, jadi teman-teman skornya ini dari 1 sampai 7, jadi kalau semakin skornya itu semakin kecil, itu menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutannya atau skornya itu baik begitu ya. Tapi kalau semakin ke kanan, ke angka yang besar, ke angka 7 itu berarti itu menunjukkan bahwa itu masih belum angkanya belum baik atau skornya. Nah, dari sini misalnya hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata dari 7 aspek ini tingkat keberlanjutan OMS di Indonesia ini sedang berada pada keberlanjutan berkembang karena skornya masih 3,9. Kemudian dari 7 aspek itu, yang aspeknya paling jelek itu adalah di aspek lingkungan hukum. Ini untuk hasil penilaian khusus di tahun 2020 karena memang setiap penilaian ini hanya dilakukan untuk kurun waktu 1 tahun saja. Jadi setiap tahun berbeda-beda hasilnya, bukan akumulatif dari beberapa tahun. Kemudian yang kedua adalah dari aspek keuangan 4,4, dan yang ketiga itu dari aspek citra OMS di mata publik yang juga masih ternyata berdasarkan penilaian ini juga masih cukup rendah dibandingkan dengan aspek lainnya. Nah, aspek tertinggi yang paling paling baik itu adalah dari sisi advokasi yang dilakukan oleh teman-teman. Itu
Kemudian hal lainnya berkaitan dengan modalitas OMS, ini juga saya mengutip dari survei yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer yang banyak dikutip oleh berbagai entitas baik OMS, baik pers maupun juga pemerintah. Ini juga rutin dilakukan setiap tahun. Ini dilakukan di 28 negara. Kabar baiknya adalah bahwa dari hasil survei yang dilakukan oleh Edelman Trust Barometer ini menunjukkan bahwa LSM ini ternyata dianggap paling etis namun kurang kompeten. Atau dalam bahasa lainnya itu ya kita kurang cukup profesional dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Memang ini hasil survei ini adalah rata-rata atau hasil yang diolah dari 28 negara, bukan hanya di Indonesia saja. Kemudian kalau perusahaan itu dianggap kurang etis namun paling kompeten. Kemudian kalau media massa itu dianggap kurang etis dan kurang kompeten. Terakhir pemerintah itu dianggap paling tidak etis dan paling tidak kompeten. Ini hasil survei dari Edelman. Kemudian yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan ke depan dengan mencermati berbagai tantangan, tapi sekaligus sebenarnya berbagai peluang yang ada di bagian awal tadi. Yang pertama adalah ini sedang banyak didorong oleh teman-teman, dan saya kira teman-teman yang lain di luar, terutama adalah di luar wilayah. Kebetulan yang paling getol ini sekarang adalah teman-teman yang menjadi lokasi program Madani, ada 6 provinsi itu, tetapi kita ingin mendorong bahwa teman-teman di luar wilayah 6 provinsi itu, kita juga bisa bersama-sama mengadvokasi untuk mendorong perbaikan tentang mekanisme hibah untuk ormas menjadi hibah bersaing. Ini sekarang instrumen terbarunya adalah Permendagri 77 tahun 2020. Ini mengatur tentang bagaimana kemudian dana hibah untuk ormas lewat APBD itu diatur. Ini kan menjadi informasi yang tidak jelas, siapa yang dapat, mekanismenya seperti apa, dan seterusnya, dan bahkan sering dianggap sebagai alat politik oleh pimpinan yang sedang berkuasa pada saat itu. Dan biasanya di tingkat daerah tentang mekanisme hibah ini diatur melalui Perbup, rata-rata seperti itu, sehingga memang arena advokasi kita untuk mendorong ini melalui entah itu revisi Perbup atau mungkin revisi perwalinya yang mengatur tentang hal ini, begitu. Dan yang sedang kita dorong adalah melalui hibah bersaing, jadi tidak hanya berbasis subjektivitas dari pemerintah, begitu. Kemudian yang kedua, ini mendorong implementasi PBJ, pengadaan barang dan jasa, khususnya di daerah dan di desa, ya. Karena kalau di tingkat kementerian lembaga, di tingkat pusat ini sebenarnya ini sudah jalan, beberapa kementerian sudah melakukan ini, dan saya kira sebagian dari teman-teman yang ada di sini bahkan sudah bisa mengakses terkait dengan swaklola tipe 3 yang ada di tingkat nasional. Nah, sementara yang sekarang ini masih belum jalan adalah PBJ khususnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga di tingkat desa. Ini melalui instrumen Perpres 16/2018 dan pembaruan di 12/2021 itu. Ini dari hasil hasil pemetaan atau hasil kajian yang kita lakukan, ini masih belum ada daerah yang menjalankan ini, mungkin hanya 1-2, dan itu pun kasuistis, begitu ya. Sehingga ini sebenarnya menjadi ruang bagi teman-teman untuk tadi membangun kolaborasi di dalam menjalankan program-program yang menjadi mandat organisasi teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah hasil dari advokasi kita bersama dulu, bagaimana kemudian teman-teman itu ketergantungan terhadap lembaga donor itu menjadi bisa berkurang, kemudian kita memanfaatkan potensi lokal, khususnya adalah melalui tadi PBJ
SW3 ini karena dasar dari terbitnya Perpres 16 2018 ini kan sebenarnya teman-teman itu kan punya inovasi-inovasi yang itu tidak dimiliki oleh pemerintah. Sehingga harapannya sebenarnya peluang atau instrumen Perpres 16 2018 ini akan menumbuhkan inovasi-inovasi di tingkat daerah maupun di tingkat desa, sehingga ketika menyusun rencana kerja itu tidak hanya copy paste karena khawatir mereka tidak bisa menjalankan atau repot begitu ya. Nah, akhirnya dengan skema ini sebenarnya ini bisa tersolusikan dengan cara seperti itu. Terlebih lagi sebenarnya dana transfer daerah atau dana insentif daerah itu juga sekarang ini berbasis inovasi daerah, sehingga ini sebenarnya peluang bagi daerah dan desa untuk bisa menangkap ini. Kebetulan YSKK punya pengalaman di dalam menangkap peluang ini, khususnya adalah melalui Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan lewat program POP itu kan sebenarnya semangatnya persis dalam rangka untuk menjaring inovasi-inovasi dari organisasi masyarakat sipil terkait dengan isu-isu layanan pendidikan. Sehingga mereka membuat pengadaan barang dan jasa melalui sekolah kelola tipe 3 ini cukup masif di seluruh Indonesia, dan tidak peduli dia ormas besar atau OMS besar, OMS kecil, lokal, dan seterusnya. Karena yang dibeli adalah soal inovasinya. Dan ini menjadi menarik saya kira kalau ini juga kemudian bisa berjalan di tingkat daerah maupun di tingkat desa. Yang berikutnya adalah melakukan inovasi, bahkan reposisi, ini tanpa meninggalkan mandat organisasi. Ini saya kira sesuatu yang sudah sering kita lakukan. Tetapi yang menjadi tantangan itu begini, kalau saya mengamati di banyak organisasi di berbagai daerah di Indonesia, itu kan banyak sekali yang kemudian teman-teman itu bekerja hanya berbasis pada proyek. Jadi begitu proyeknya selesai, kemudian juga kantornya ikut tutup gitu ya, tutup sementara. Nanti kalau ada proyek kerja lagi dan seterusnya. Nah, saya kira sebagai sebuah organisasi itu perlu dibangun sejak awal bahwa basis kerja teman-teman itu harus berbasis pada mandat organisasi, yang kemudian itu akan selalu direview ya, direvisi setiap renstra, sehingga posisinya menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, kemudian juga memungkinkan terhadap inovasi-inovasi yang mungkin bisa dilahirkan oleh organisasi itu, sehingga tidak lagi berbasis pada proyek. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan dukungan dana publik atau crowdfunding, baik secara mandiri ataupun kolaborasi. Ini sebenarnya kalau kita melihat fakta sekarang ini ya, ketika terjadi terjadi misalnya bencana alam, kemudian juga terjadi upaya penggalangan dana untuk keagamaan misalnya, sebenarnya masyarakat Indonesia itu cukup luar biasa. Berbagai riset menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat dermawan untuk secara sukarela menyumbangkan untuk itu. Tetapi memang ini belum dimanfaatkan oleh teman-teman OMS, bagaimana kemudian teman-teman juga bisa menggalang dukungan dana dari publik secara crowdfunding ini. Ini lebih banyak atau sampai hari ini itu masih banyak dimanfaatkan oleh teman-teman ormas yang berbasis keagamaan, karena dengan balutan-balutan keagamaan kan masyarakat lebih mudah untuk kemudian didorong berdonasi. Dan yang kedua adalah teman-teman OMS yang bergerak di isu kemanusiaan, misalnya untuk isu bencana dan seterusnya. Ini juga masyarakat lebih mudah untuk di situ. Nah, sementara untuk kerja-kerja yang sifatnya pemberdayaan, yang sifatnya advokasi dan lain sebagainya, ini ternyata belum cukup mendapatkan dukungan dari publik dalam bentuk crowdfunding seperti ini. Nah, ini saya pikir peluang, tetapi perlu kita cari cara ya. Dan ini tentu berkaitan dengan yang nomor 3, bagaimana kemudian inovasi yang kita bangun ini kemudian memperkuat dukungan publik ya, bahwa yang kita lakukan ini dalam rangka membela masyarakat dan hasilnya juga
dirasakan oleh masyarakat. Yang kelima, mengembangkan model kolaborasi baik antar OMS, pemerintah atau swasta. Ini memang sesuatu yang gampang ya, gampang untuk selalu menjadi jargon kita, tapi dalam prakteknya agak susah. Terutama misalnya di pemerintah ini kan selalu persoalannya adalah soal anggaran yang kemudian susah untuk kemudian kita bangun kolaborasi, bisa sharing bersama untuk pembiayaan inovasi-inovasi yang kita bangun di lokasi program kita. Kemudian di pihak swasta pun juga agak susah begitu ya kalau mereka harus mengeluarkan uang. Sehingga mungkin model kolaborasi yang dibangun ini tidak selalu dalam bentuk uang cash begitu ya, tetapi dalam bentuk in kind pun juga itu sangat memungkinkan. Misalnya yang kita bangun yang sedang kita bangun di salah satu wilayah program kita, misalnya kita membangun bagaimana kolaborasi antara OMS, kemudian pemerintah dan swasta itu terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi karena ada di kawasan industri begitu, maka sebenarnya perusahaan-perusahaan itu kan punya kewajiban terkait dengan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaannya. Cuma agak susah kalau mereka kemudian dimintai uang cash atau dukungan cash dalam rangka untuk kegiatan itu. Maka yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana mereka bisa memberikan dukungan dalam bentuk in kind. Mereka setiap hari memproduksi sampah yang luar biasa banyaknya. Nah, sampah ini kemudian karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi, itu didonasikan kepada kelompok-kelompok bank sampah yang ada di sekitar perusahaan mereka, dan itu bisa dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan yang ada di sekitar perusahaan mereka. Dan ini ternyata lebih mudah untuk bisa dilakukan dibanding tadi kemudian kita harus dalam bentuk uang cash. Kemudian yang terakhir, ini sudah banyak dilakukan juga, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Untuk YSKK sendiri, beberapa kegiatan bisnis itu sudah sudah diupayakan untuk dilakukan, tapi memang masih belum ada yang cukup memberikan hasil ya secara real untuk mendukung program-programnya. Misalnya terkait dengan pengemuan sapi pernah kita lakukan, kemudian juga kegiatan microfinance itu pernah kita jalankan, kemudian juga tadi pendekatan program dengan balutan social entrepreneurship tadi yang soal program bank sampah itu sekarang ini sedang kita jalankan. Itu Pak Frans dan teman-teman, saya pikir beberapa poin yang mungkin bisa menjadi bahan awal kita untuk mendiskusikan terkait dengan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil yang memang masih menjadi PR besar kita semuanya. Terima kasih Pak Frans. Baik, terima kasih Kang Sule. Itulah teman-teman yang disampaikan Kang Sule, saya pikir memang banyak pengalaman langsung dari YSKK ya, dan Kang Sule berangkat melihat keberlanjutan ini berangkat dari semacam konsep yang dikembangkan oleh CSOSI, jadi Indeks Keberlanjutan Masyarakat Sipil yang sejak 2015 itu sudah diukur di Indonesia, dan kebetulan memang Konsil sejak saat itu dipercaya untuk setiap tahun mengerjakan laporan indeks itu. Sampai dengan tahun ini masih. Jadi sebetulnya data-data yang Kang Sule tadi tentang jumlah organisasi masyarakat sipil itu ada yang lebih up to date. Tadi sudah diupdate oleh Mbak Wiwit ya di chat itu, mungkin teman-teman juga bisa melihat tentang berapa banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia sampai bahkan tahun
2022 ini tadi di Mbak Wit itu mencoba sharing di sana ya. Memang selalu ada perubahan. Tetapi memang itu adalah data yang termasuk ormas, jadi segala macam bentuk ormas atau organisasi masyarakat sipil yang ada 1000 macam, istilah saya itu 1000 bunga berkembang di dalam organisasi masyarakat sipil, macam-macam. Itu sejak dari PKK sampai perkumpulan alumni, sampai ID, dan macam-macam itu dimasukkan dalam kelompok itu. Sehingga yang benar-benar menjadi LSM untuk pemberdayaan memang sebetulnya juga jumlahnya terbatas. Hanya itu kalau di Depdagri dan Kemenkumham itu memang tidak dipisahkan. Ya. Oke, jadi saya pikir dalam keberlanjutan ini memang akhir-akhir ini sesuai disampaikan oleh Mas Sur tadi, isu yang paling menarik dibicarakan ya, oleh teman-teman LSM ya. Dan lebih spesifik lagi sebetulnya pada aspek pendanaan yang sangat dirasakan juga oleh teman-teman khususnya di masa pandemi pada saat ini. Nah, tentang potensi kedermawanan masyarakat Indonesia itu memang sebetulnya banyak banget itu. Kalau Erna Witular beberapa lama ini menyebutkan bahwa potensinya itu per tahun di Indonesia itu ada 200 triliun kalau itu digali semua. Ya. Tetapi yang saya sendiri tidak tahu sumbernya dari Bu Erna itu. Nah, yang tergali sampai saat ini baru sekitar 3%-nya dari 200 triliun itu. Jadi masih banyak sekali yang belum tergali begitu. Nah, ini juga sebetulnya salah satu peluang untuk teman-teman juga bisa menggali sumber dana dari dalam negeri sendiri ya sebetulnya. Nah, memang dalam tadi yang tantangan atau tentang koordinasi itu sangat penting saya pikir. Jadi sekarang kan muncul istilah pentahelik. Ya. Jadi dalam konteks pentahelik ini memang yang banyak digunakan itu di dalam konteks kebencanaan. Tapi di dalam segala bidang saya pikir juga itu bisa digunakan. Artinya kan bagaimana mengoptimalkan peran dari 5 stakeholder utama itu. Kalau saya menyebutnya sebagai pilar penting di dalam pembangunan, yaitu ada organisasi masyarakat sipil, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada swasta, dan ada apa yang satu lagi. Jadi pemerintah, perguruan tinggi, pers, ya media. Itu kalau 5 itu bisa berkolaborasi dengan baik memang sangat bagus ya. Dan memang itu semua lembaga organisasi masyarakat sipil khususnya memang itu sedang mengusahakan bagaimana bisa mengoptimalkan sinergi pentahelik ini di berbagai bidang. Baik, mungkin sebaiknya dari teman-teman saja mungkin memberikan tanggapan, komentar, mungkin juga sharing berkaitan dengan isu keberlanjutan ini. Silakan, ada yang mulai mau sharing. Ini sekarang itu sudah ada 27 orang atau 27 kalau lembaganya mungkin kurang, tapi jumlah partisipan di sini sudah ada 27. Nah, silakan, siapa mau memberikan tanggapan, catatan, sharing dan sebagainya ini, saya pikir cukup terbuka lah apapun yang ingin disampaikan. Mungkin khususnya tentang tadi tentang tantangan-tantangan yang disebutkan oleh Kang Suri ada beberapa itu. Ya. Saya pikir itu yang menjadi inti dari pembahasan kita pada obrolan kita pada sore hari ini. Silakan. Dari Solo, Mas Akbar, Mas Eko, mungkin mau sharing. Iya, Pak Frans. Monggo, Mas Eko. Saja, saya juga sebenarnya ini juga jadi salah satu topik yang tadi sudah disampaikan Mas Sure. Jadi ini tantangan OMS khususnya di
lokal. Dan ke depan kita juga mau membahas ini, mungkin Mas Surif juga bisa kita undang dan libatkan juga ini. Jadi tadi disampaikan terkait dengan beberapa data dan juga saya pikir ini memang tantangan kita bersama ya. Kurang lebih 10 tahun terakhir sejak era SBY mungkin ketika SBY menyampaikan middle country, terus kemudian naik lagi jadi middle up country saat ini, dan sekarang masuk ke Indonesia masuk sebagai 20 negara besar G20, dan seperti Titor itu terkait dengan Indonesia menjadi presidensi G20, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri karena Indonesia tentunya sudah tidak menjadi prioritas dari mitra pembangunan internasional khususnya. Ya tadi mungkin disampaikan dari Mas Sure, kira-kira menghadapi tantangan seperti ini karena bagaimanapun di sebuah kelembagaan memang dituntut untuk sustainable gitu ya, sustainable, dan juga bagaimana kelembagaan bisa berketahanan di situasi paling berat hari ini. Misal kalau selama ini memang kita ataupun mungkin hampir banyak organisasi masyarakat sipil yang tentunya di tingkat lokal itu banyak tergantung dari lembaga donor selama ini. Walaupun ikhtiar-ikhtiar di kelembagaan melalui mungkin bisnis kelembagaan, kita juga sudah melakukan seperti itu, tapi memang dalam perjalanannya memang tidak bisa sustain juga. Misal kita buat koperasi, ngaduh ke ternak, sampai ke menanam jati kebun dan lain-lain gitu. Mungkin cerita-cerita itu tadi banyak sudah diikhtiari oleh kelembagaan. Tapi lagi-lagi ketika konsep pengelolaan yang itu harus fokus gitu, disambungkan dengan kerja-kerja pendampingan maupun kerja-kerja NGO yang harus terus disupport, saya pikir ini juga jadi evaluasi atau kritik juga bagi kita. Nah mungkin yang perlu mungkin ada ikhtiar hari ini kalau di Madani ini mencoba untuk menyambungkan kolaborasi. Tadi disampaikan ada pentahelix, ada strategi tiap-tiap kabupaten kota, khususnya di 32 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, mencoba untuk membuat sebuah learning forum yang bisa menyambungkan melalui kolaboratif governance ini. Harapannya ada kerja-kerja kolaboratif yang bisa juga mensupport kerja-kerja CSO yang ada di lokal, khususnya pada Perpres 16 tahun 2018, khususnya di PBBJ gitu ya. Yang inisiasi-inisiasi ini juga perlu kerja keras juga karena ini sudah mapan ya istilahnya sistem yang ada di pemerintah, ini juga tidak secara sukarela gitu ya menyerahkan ini kepada pihak ketiga, karena saat ini CSR, ada forum CSR pun juga ini juga masih digup oleh pemerintah kota, pemerintah daerah yang untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan politiknya. Saya pikir memang komunikasi, koordinasi ini khususnya di antar daerah maupun di satu kota ini sangat penting. Mungkin kalau di negara-negara maju barangkali sudah tersistem ya karena CSO disupport oleh privat sektor gitu. Nah ini mungkin ini menjadi salah satu peluang juga kira-kira bagaimana mendorong itu karena konsil LSM tingkat nasional seperti itu. Advokasi-advokasi ke depan. Kalau ikhtiar-ikhtiar di
akar rumput saya pikir kan ini terus berjalan seperti itu. Tapi ikhtiar langitnya saya pikir juga harus ada ikhtiar juga, khususnya mungkin terkait dengan dukungan-dukungan yang didukung oleh mekanisme-mekanisme regulasi. Kalau dulu ada informasi vokasi yang terkait dengan dana abadi untuk CSO seperti itu, terus juga bagaimana mendorong ada dukungan support dari APBN misal. Karena posisi Indonesia saya pikir ini sudah mau tidak mau ini sudah jadi kepastian pasti sudah tidak menjadi target, malah sekarang sudah ada Indonesia Aid gitu ya. Mungkin itu Pak Frans untuk sedikit sharing, dan saya pikir ini memang butuh, khususnya di lokal, tingkat lokal, ini butuh supporting. Kalau selama ini kita, di LSM lokal ini kan hanya menjadi subkon atau subkon itu. Jadi dan juga eranya kemitraan. Ke depan ini akan lebih semakin sempit kembali opportunity peluang dengan donor internasional. Nah, tentunya mau tidak mau memang kita harus dipaksakan untuk beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Begitu Pak Frans, terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Ada yang ingin melanjutkan lagi sebelum mungkin langsung dijawab oleh Kang Sure? Jadi intinya yang disampaikan oleh Mas Eko adalah tantangan tentang ya berbagai cara sudah diusahakan untuk agar lembaga berlanjut ya, dengan usaha-usaha untuk berjejaring, kemudian juga mencoba menggali potensi pendanaan baik lembaga dana maupun juga usaha-usaha mandiri, tetapi dalam praktek memang masih banyak yang belum berhasil gitu. Jadi khususnya dalam bidang usaha, kalau sekarang sosial corporate itu, tetapi juga belum berhasil. Atau mungkin Kang Sule saja langsung dulu, kira-kira gimana itu, yang sambil nunggu yang lainnya. Ya, Pak Frans. Tadi ada pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu Bung Anik ya. Pertanyaan terakhir tadi sebenarnya seperti apa progres advokasi teman-teman di koalisi nasional terkait dengan Perpres untuk dana abadi OMS itu ya. Nanti mungkin yang paling pas Bung Anik untuk bantu berbagi. Nah, yang kedua yang soal berbagai upaya ini. Jadi persis Mas Eko, jadi saya kira hampir semua yang ada di forum ini pasti sudah berusaha untuk bagaimana kita mencoba mencari alternatif sumber pendanaan begitu ya, dengan berbagai cara. Cuma memang lagi-lagi sampai hari ini kita belum menemukan sebuah sebuah praktek baik yang atau sebuah formula yang pas bagi OMS untuk bisa kita replikasi, karena ternyata masing-masing itu punya keunikan sendiri-sendiri, punya daya dukung yang berbeda-beda, sehingga memang agak susah gitu ya. Misalnya berkaitan dengan soal bisnis itu ternyata juga terutama untuk yang lembaga-lembaga kecil begitu ya, karena prasyaratnya kalau mau mengembangkan usaha itu kan itu harus dipisah, mana yang harus mengelola bisnis, mana yang harus mengelola program begitu. Nah, tapi tantangannya misalnya untuk lembaga-lembaga lokal di daerah ini kan tidak punya cukup sumber daya untuk menyiapkan orang yang secara khusus menangani itu, sehingga yang terjadi memang akhirnya ya dia berpikir bisnis, dia ya juga berpikir pemberdayaan. Nah, ini seringkali kemudian tidak tidak bisa fokus di masing-masing masing-masing tujuan itu, kira-kira salah satu faktornya di situ. Di YSKK sendiri sebenarnya juga
sudah berusaha untuk membagi itu gitu ya, dengan sumber daya manusia yang sangat kecil. Sebenarnya kita sudah sekitar 4 tahun terakhir itu kita sudah memisahkan antara bagian atau kita menyebutnya adalah unit penggalangan sumber daya dengan teman-teman yang bekerja di isu program begitu. Nah, unit penggalangan sumber daya ini memang rancangannya adalah memang fokus hanya mencari berbagai upaya sumber pendanaan bagi organisasi, entah itu lewat kegiatan bisnisnya, entah itu lewat jualan layanan konsultansinya, termasuk jualan program kerjasama dengan berbagai pihak, entah itu pemerintah, lembaga donor, swasta, dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi karena keterbatasan orang dan kemudian tadi sumber daya untuk bisa membiayai atau mengcover orang yang khusus berada di situ, itu kan kita juga masih sangat terbatas, sehingga ketika ada kebutuhan akhirnya juga ditarik ke sana kemari dan untuk terlibat di program dan seterusnya begitu. Jadi memang ya seperti orang kayak kita ini kan, orang miskin itu kan kadang-kadang kita susah ya untuk bisa mengambil keputusan, bisa kemudian memisah, membuat prioritas begitu ya. Beda dengan orang yang mungkin secara dukungan sumber daya sudah lebih mapan, itu akan lebih mudah di dalam kemudian membuat pembagian, membuat prioritas dan sebagainya. Nah, itu salah satu tantangan. Yang kedua juga begini, itu kita pernah punya pengalaman, misalnya kita membuat alternatif fundraising itu melalui unit microfinance. Ini sebenarnya dulu ketika kita laksanakan, ini cukup memberikan memberikan peluang untuk dukungan anggaran yang cukup baik bagi organisasi. Tetapi di tengah grafik yang cukup menaik ini, itu akhirnya keputusan organisasi kita menghentikan itu, karena memang ada diskusi di internal kita yang membuat unit fundraising melalui microfinance ini dianggap kurang kurang sejalan dengan mandat organisasi kita begitu. Kira-kira begitu ya, karena di satu sisi kita berhadapan dengan orang-orang miskin yang harus kita dorong, tapi di situasi-situasi tertentu kita mau tidak mau juga, misalnya karena urusan uang itu kan mesti urusannya dengan kredit macet, itu tidak bisa dihindari begitu. Nah, situasi-situasi pelik seperti itu yang kemudian daripada di dalam organisasi menimbulkan perdebatan yang tidak produktif, akhirnya kita sepakat itu untuk dihentikan dan kita mencoba alternatif yang lainnya begitu. Dan yang sekarang ini Mas Eko dan teman-teman yang memang sedang dikerjakan YSKK adalah dengan membuat kolaborasi sementara ini 3 pihak, yaitu dengan swasta, pemerintah, dan OMS atau masyarakat begitu. Khususnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi lokal, tetapi memang tidak bentuk cash atau uang ya, tetapi dengan in-kind tadi dari perusahaan-perusahaan yang sedang bekerja di area dampingan kita. Baik, itu Pak Frans mungkin yang soal pertanyaan Perpres tadi, mungkin Bung Anik atau Fat Mas atau Anik mau nambah tentang perkembangan itu yang advokasi untuk dana Perpres ya. Terima kasih Pak Frans waktunya. Karena diminta Kang Sule sebagai bos kita, saya direktur eksekutif ngikut saja. Jadi begini teman-teman sekalian, kita kebetulan memang sudah beberapa waktu itu melakukan advokasi dan lobby-lobby untuk lahirnya Perpres dana bagi UMS. Sebenarnya sinyalnya positif dari beberapa lembaga negara, terutama Bappenas dan juga KSP. Kita juga sudah audiensi, dan kemudian pas puasa lalu itu kita membuat surat khusus yang kita tujukan kepada Presiden Jokowi dan ditandatangani oleh anggota Pokja ini semuanya,
Dan rupanya surat itu sejauh ini update-nya ditanggapi relatif serius, jadi sudah ada pertemuan antara Polhukam, Setkap, dan Bappenas untuk membahas itu, dan lead kita Inpit itu sudah dikonfirmasi bahwa surat itu benar sudah diterima dan sudah dikaji oleh pihak Setkap. Nah, surat ini memang perdebatannya agak panjang soal lembaganya apa, nanti yang ngatur siapa, kementerian apa, dan lain sebagainya. Tapi yang didorong oleh teman-teman itu nanti mekanismenya itu kayak BLU, kayak LBDP itu. Jadi ada lembaga independen yang ngurusin, dan kemudian mereka punya mekanisme filtering, difokuskan untuk apa, untuk mendanai atau bekerja sama dengan OMS yang akan didanai. Nah, pertama update-nya itu sebenarnya ini masih dalam proses pengkajian, tapi artinya kita serius dan kita sedang juga menyiapkan database untuk OMS yang eligible, karena ini juga masalah ikutan. Masalah ikutannya itu begini, kalau kita mau mengakses dana pemerintah, kita juga harus siap dengan sekian prasyarat. Prasyarat itu artinya terutama memang administratif, apakah kita melaporkan pajak atau enggak dan lain sebagainya. Karena itu di advokasi swakelola tipe 3 itu juga ada 7 syarat yang harus dipenuhi secara administratif oleh OMS ketika mau bekerja sama dengan unit PBJ di masing-masing daerah, sehingga kita juga secara kelembagaan OMS juga harus meningkatkan diri supaya eligible nih. Kalau kita cuman hanya punya nama, nggak punya kantor, nggak punya struktur yang jelas, nggak akan didanain, kira-kira gitu. Nah, bagusnya adalah mekanisme swakelola tipe 3 itu tidak seperti hibah, karena kita sifatnya adalah pengada barang dan jasa seperti perusahaan. Jadi posisinya setara. Ini membuat teman-teman OMS juga di satu sisi juga bisa mengadvokasi tingkat trust pemerintah terhadap OMS, di sisi lain juga punya kepentingan untuk keberlanjutan. Nah, ini swakelola ketika sayangnya memang seperti katakan Sure tadi, contoh baiknya, contoh praktik baiknya itu belum banyak, makanya kita dorong terus, dan kita makanya inisiatif seperti teman-teman Solo lakukan, misalnya kolaboratif governance antara OMS dengan pemerintah itu perlu terus didorong, dan Konsil juga sedang ikut mempersiapkan itu, bikin simpul-simpul kota sehingga kita bisa membangun jembatan itu. Nah, soal dana abadi itu memang nampaknya agak cukup panjang advokasinya, jadi tidak bisa serta-merta menjawab keresahan teman-teman OMS, terutama di daerah yang kondisinya sekarang sebagian sudah sangat kritis, katakanlah hanya tinggal namanya aja, nanti kalau udah diajak orang ada proyek juga baru ngumpul lagi, tapi kalau enggak sudah enggak ada aktivitas apa-apa gitu, sebagian begitu. Nah, sebisa mungkin juga pelan-pelan teman-teman, karena ini secara legitimasi itu sangat kuat. Legitimasi OMS, lembaga masyarakat sipil sebagai mitra pemerintah, mitra pembangunan itu sangat kuat, dan itu kewajiban negara yang kita dorong betul untuk ikut berpikir di situ. Nah, sinyalnya sudah sangat bagus. Saya nggak tahu apakah kita bisa goal sebelum Jokowi lengser tahun 2024 atau enggak. Yang jelas beberapa kementerian dan lembaga itu cukup suportif terhadap ide ini, gitu ya. Jadi senyampang itu teman-teman juga harus berpikir bahwa kita layak nggak, kita sebagai organisasi, gitu ya, itu sudah akuntabel nggak, sudah melalui proses-proses administratif yang sebenarnya nanti dibutuhkan ketika kita bekerja sama atau mengakses dana negara atau APBN. Isu berikutnya tentu saja adalah independensi.
bisa nggak kita menjaga independensi ketika kita bekerja sama dengan pemerintah? Apakah justru kita ikut larut dalam katakanlah logika birokrasi yang korup, atau sebenarnya kita bisa mempengaruhi perubahan clean government yang juga kita dorong dan menjadi isu bersama kita. Karena itu pada tingkat implementasinya, praksisnya, kita bikin link lsm.id itu yang sekarang sudah ada 105 lembaga yang sudah kita ukur secara administratif eligible. Jadi teman-teman juga harus berpikir lembaga itu siap nggak ya kalau nantinya mengakses itu. Itu kira-kira Kang Sure. Semoga bisa ikut membantu menjawab. Baik, terima kasih Mas Anik ya. Ya, tentang advokasi itu saya pikir kalau kita melihat tadi hasil CSOSI tahun 2020 ya sebetulnya. Jadi itu kan tadi itu CSOSI itu ada 7 dimensi. Ada lingkungan hidup, lingkungan hukum, kemudian kapasitas organisasi, kemudian tentang keberlanjutan keuangan, kemudian ada struktur pelayanan, citra publik dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang berhasil itu advokasi sebetulnya berkembang. Karena dari 7 dimensi itu untuk, ini sedikit bocoran sebenarnya, kalau tahun 2021 ini kan laporan baru dalam proses pembuatan, tetapi dari hasil expert meeting untuk penyusunan itu sebetulnya advokasi itu salah satu dimensi yang baik yang meningkat untuk tahun 2021. Tapi kalau tentang keuangan memang menurun. Demikian juga tentang lingkungan hukum itu menurun. Tapi kapasitas organisasi juga naik gitu. Itu bocoran sedikit ya. Tapi sekarang masih dalam proses untuk finalisasi laporan itu. Mudah-mudahan memang advokasi selanjutnya juga bisa lebih berhasil tentang dana apakah sesuai dengan perpres atau apa nanti. Tapi yang penting dari pemerintah. Karena kalau kita sebetulnya Indonesia misalnya untuk mengacu ke beberapa negara yang maju, sebetulnya organisasi masyarakat sipil atau NGO di sana itu juga banyak yang mengandalkan dananya itu dari pemerintah sebetulnya. Misalnya Oxfam Novib itu saya pernah ke sana dan tahun 2010 ya itu mereka cerita itu sekitar 75% dana mereka itu sebenarnya dari pemerintah. Kemudian yang 25% itu dari dana publik. Dan tiba-tiba pemerintah memang menghentikan bantuan itu dan mereka juga bisa collab. Sehingga banyak ada sekitar 500 staf karyawan yang kemudian dirumahkan juga. Jadi permasalahannya waktu itu juga hampir mirip dengan kita. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk berkontribusi di dalam pengembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia ini. Salah satunya melalui pendanaan yang mereka sediakan. Sekarang sudah mulai 1-2 departemen, tetapi saya kira secara keseluruhan memang belum bagus juga begitu. Jadi mudah-mudahan ke depan lebih bagus nanti. Oke, ada lagi yang ingin sharing tentang keberlanjutan? Saya ikut usul sedikit. Silakan, Mas Akbar. Ya. Ini berbagi pemikiran mawon. Saya juga belajar di sustainability ini karena persis seperti yang dibilang Pak Frans di awal tadi. Ini mudah dan enak dibicarakan, susah dijalankan itu ya. Betul. Jadi tapi saya mau sharing dikit tentang konsep psikologi tentang apa orang-orang yang sukses gitu ya, orang-orang yang sukses. Ini bukan konsep ekonomi, tapi konsep psikologi. Jadi orang yang sukses itu konon katanya kalau menurut ilmu psikologi itu adalah orang-orang yang bekerja, istilahnya singkatnya itu pulang membawa 2 hal.
satu, kecukupan pemenuhan kebutuhannya, artinya itu dekat ke ekonomi. Yang kedua adalah pulang dengan kebanggaan, gitu ya. Pulang dengan kebanggaan. Nah, dalam beberapa pengalaman kita maupun tetangga, sebetulnya kan kita sering mendengarkan kalau kita harus berbagi dengan kantor, kita harus berbagi dengan sharing. Kalau kemitraan itu ada cost share gitu ya, ada cost share gitu ya. Nah, berbagi itu mungkin ini semacam usulan permohonan ke konsil barangkali ya. Mungkin perlu diatur itu ya, sehingga tetap dalam koridor menjaga orang bekerja dan sukses itu. Saya kira ini ranahnya kemudian memang unik karena kadang-kadang tidak bisa dikonversikan dengan angka langsung, tetapi bisa dirasakan. Jadi, misalnya begini, kalau uangnya kecil, misalnya 5 juta, bahkan dibagi oleh 3 orang, itu saja membunuh. Ini analog ya, untuk Pak Ani juga ini. Jadi mohon dibantu memikirkan ini. Jadi walaupun dibagi itu jatuhnya separuh UMR, staf itu masih bisa membawa pulang penuh di dada kebanggaan, dan tidak ada keluhan bahwa 1 juta, 1,5 juta itu kurang dari apa yang diharapkan. Tetapi ada kala situasi di mana orang bekerja di kantor, dia sudah dapat di atas UMR, tetapi pulang dengan rasa rasa sedih, rasa marah, gitu. Artinya itu hilang itu kebanggaan itu ya, dan kebahagiaan itu ya. Ketika kemudian kita compare dengan mitra dan kita compare dengan atasan, kok jauhnya bumi dengan langit, gitu. Nah, gitu itu. Dan ini sering terjadi masih ya, ini bukan cerita dongeng atau legenda yang sudah lewat gitu, ini masih terjadi gitu. Dan itu kemudian istilahnya ada aspek-aspek non money yang harus dilayani dalam bekerja di kantor maupun dalam bermitra. Nah, masalahnya kalau dalam bermitra ini sebetulnya yang kecil ini nggak punya bargaining, Pak Frans. Jadi ini jadi mengingatkan seperti ini. Sebetulnya kalau mengatur yang besar ini nggak bisa, yang kecil kok ngatur yang besar kan gitu. Yang besar harus diatur dengan konsensus yang besar, gitu kira-kira kan gitu ya. Itu mengingatkan saya kepada ledekan Adi Armando sebelum kemarin demo itu. Adi Armando mau bikin organisasi atau lembaga pengawas LSM. Kita tertawa, tetapi sebetulnya kalau kita menahan tawa, ada yang memang harus diawasi di kita. Betul. Ada yang harus diawasi di kita sehingga praktek-praktek yang merampas kebanggaan dan kecukupan itu bisa dikurangkan atau syukur dihentikan gitu ya. Jadi kapan misalnya ada ekspatriat yang tetap harus dihargai ekspatriat, kapan yang harus nasional, kapan yang harus lokal, tetapi tetap saja harga interlokal gitu, misalnya kan gitu. Kapan yang memang lokal banget gitu, sehingga suasananya tidak tadi. Khawatirnya kalau itu tidak dipikirkan, core dari sustainability ini idenya hanya soal money, padahal money itu justru menjadi sumber masalah sustainability karena yaitu analog kita dulu itu kan ikan besar makan ikan kecil,
ikan kecil kehilangan kecukupan, ikan kecil kehilangan kebanggaan, akhirnya justru bukan hanya nggak mau, tetapi sampai kepada merasa SSM is not our place, karena tidak memberikan ekonomi, juga tidak memberikan lagi kebanggaan. Kalau kita di kantor melihat kiri kanan dan atas agak atas, suasananya seperti istilahnya, mohon maaf, kok rasanya seperti diinjak-injak, atau mohon maaf kata-katanya ekstrim, atau diolok-olok gitu ya tugasnya, kalau tugas ke sini, kalau uang ke sana, gitu kan. Nah, gitu-gitu Pak Frans. Ini seperti tidak penting juga yang saya omongkan ini, tetapi sebetulnya itu kalau dalilnya non money, ini harus dibicarakan. Baru kemudian money dibicarakan bagaimana dari sumbernya, kerjasamanya, kemudian dan seterusnya. Maksudnya kemudian ide dari fondasi ide dari sustainability itu yang mungkin juga perlu dijaga, dan memang harus ada semacam ya tadi itu LSM Watch itu boleh menangis ke siapa kalau begini, misalnya begitu. Ini sudah fair Mas, 5 juta dibagi 3 orang karena memang uangnya cuma 5 juta. Ini tidak fair Mas, ini ada uang 100 juta cuma dibagi 3, tapi yang bawah cuma 2 juta, yang lain 550 juta 2 orang misalnya, kan gitu-gitu itu. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas Akbar. Saya pikir ini refleksi yang bagus ya, dan ya seperti biasa Mas Akbar memang masuk di ranah-ranah yang kadang tidak tersentuh, jadi bisa. Dan saya sangat setuju. Ini adalah aspek sebetulnya keberadaan sumber daya manusia, khususnya personel ya, keberadaan personel, dan ini sangat penting. Saya sejak dulu selalu mengatakan, kalau seseorang masuk di dunia LSM katakanlah, motivasinya itu hanya untuk mendapatkan income, itu boleh, tidak salah, tetapi tidak tepat, tidak benar. Artinya kalau kita bekerja di LSM hanya untuk mendapatkan gaji saja, itu bukan tempat yang cocok untuk orang yang bersangkutan. Jadi harus ada motivasi di sana, ada kebanggaan di sana, ada pride di sana, bahwa kita bisa menimbangkan sesuatu dan juga melaksanakan idealisme kita tanpa harus mengorbankan independensi dan sebagainya. Salah satunya adalah melalui media LSM itu, dan memang itu saya selalu di mana-mana mengatakan, kalau kita bekerja di LSM, motivasinya hanya untuk mendapatkan income, itu tidak salah, tetapi tidak tepat. Hanya kalau mau mendapatkan income yang banyak, ya di perusahaan, pastinya begitu. Bukan di LSM, bukan tempat untuk mencari duit yang banyak, tentu saja. Artinya, saya sangat setuju dengan refleksinya Mas Akbar ini. Memang itu sangat penting, justru itu mungkin hal yang utama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang masuk di dunia pemberdayaan ini, di dunia ya namanya saja juga dituntut kerelaan, dituntut banyak hal. Mungkin persyaratannya lebih sulit dibandingkan kita masuk di perusahaannya. Jadi terima kasih Mas Akbar. Jadi ini saya kira penting. Jadi saya kira memang penting sekali untuk berkontribusi di dalam bagaimana bisa berlanjut. Jadi walaupun mungkin, dan kayaknya itu juga ini pengalaman langsung dari lembaganya Mas Akbar itu juga dengan Madani ini kayaknya. Jadi hanya ada dana sekian, itu dibagi-bagi. Harusnya untuk 1 orang, tapi prakteknya dibagi beberapa orang. Kayaknya begitu, setahu saya. Jadi ini satu hal yang baik juga. Oke, ada yang lain ingin berkomentar lagi untuk ngasih masukan? Ini ada Mas Edi Porwaka nih dari satu nama yang lembaganya sudah sangat terkenal nih. Mungkin punya gagasan atau sharing. Silakan Mas Edi kalau mau. Jangan sungkan-sungkan. Baik, terima kasih Pak Fran. Selamat sore Ibu Bapak sekalian.
Ya, menarik mengikuti perbincangan ini ya dari terkait dengan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Jadi sebetulnya ada satu hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh Mas Sure ya terkait dengan bagaimana social entrepreneurship itu ya dengan berbagai macam model turunan kegiatannya itu bisa dikembangkan, terus kemudian juga hal-hal yang terkait dengan penggalangan dana melalui crowdfunding ya, yang sebagaimana kita ketahui bagi sejumlah lembaga itu menjadi kayak semacam menjadi aktivitas utama begitu ya, membuat campaign kampanye untuk membantu beneficiaries mereka. Ya, Pak Frans dan Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya hanya berbagi terkait dengan hal yang menurut saya juga ke depan itu penting dipikirkan untuk memastikan keberlanjutan masyarakat sipil ya, organisasi masyarakat sipil, terutama ini juga berrefleksi dari perkembangan organisasi kami di Yayasan Satu Nama, bahwa saat ini memang ada kayak semacam dalam tanda kutip itu krisis untuk middle management begitu ya. Artinya teman-teman yang dipersiapkan untuk menjadi senior manajemen waktu itu kan memang ada beberapa yang kemudian yang sudah kita kader namun tidak lanjut begitu ya, sehingga kehilangan orang-orang kunci di organisasi ini menjadi satu hal yang sangat dalam tanda kutip merugikan gitu ya bagi organisasi, karena ada banyak hal yang sebetulnya kita buat di dalam perencanaan strategis yang idenya itu berasal dari orang-orang kunci tersebut, tetapi kemudian karena satu dan lain hal meninggalkan organisasi. Oleh karena itu memang perhatian terhadap rekrutmen tenaga-tenaga yang berketerampilan di dalam pengelolaan isu-isu yang dikerjakan oleh LSM itu sekarang saya kira itu juga menjadi penting, dan saya sepakat juga sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Frans ya, bahwa memang memilih orang-orang yang kemudian tidak hanya berorientasi untuk mencari sumber penghidupan begitu ya melalui LSM, tapi lebih kepada bagaimana mengaktualisasikan diri kemudian berekspresi melalui organisasi itu menjadi satu hal yang penting. Tentu saja kemudian tapisan-tapisan untuk menyeleksi teman-teman yang ataupun rekrutmen tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh LSM ini menjadi penting. Kemudian yang kedua yang terkait dengan ini mungkin isu yang sudah lama juga, mulai tahun 2010 sudah mulai banyak digaungkan oleh teman-teman ya, terkait dengan sertifikasi untuk teman-teman tenaga kesejahteraan sosial atau tenaga fasilitator sosial begitu ya. Nah, kayaknya ini ke depan ini persoalan terkait dengan sertifikasi ini menjadi satu hal yang penting juga ya menurut kami gitu, menurut saya yang bisa mulai dipikirkan juga untuk diseriusi begitu ya. Lembaga sertifikasi profesi yang kemudian nanti kapanpun ada gitu yang bisa bisa mensertifikasi tenaga-tenaga yang bergabung di dalam lembaga swadaya masyarakat ini mungkin juga penting juga dipikirkan. Hanya saja memang selalu ada kontroversi ya terkait dengan itu ya. Apakah kemudian nanti BNSP ataupun Kemenaker ataupun siapapun organisasi yang melindungi sertifikasi profesi itu yang akan menjadi penentunya ya. Nah, ke depan memang saya sempat dengar rencana memang persoalan sertifikasi ini akan ditangani langsung oleh Kementerian Pendidikan ya kalau nggak salah. Nah, itu juga nanti ke perkembangan ke depan mungkin sebaiknya kita juga mulai beradaptasi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Sudah ada permenakernya, Mas? Bagaimana, Pak? Pak Eko? Sudah ada permenakernya tentang sertifikasi. Ya. Sudah terbit. Siap. Ya, mungkin kira-kira itu Pak Frans dan Ibu Bapak sekalian.
dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih sharingnya Mas Edi ya. Saya kira Mas Edi lebih menekankan juga pada sumber daya manusianya yang dirasakan memang sering pengkaderan itu sudah dilakukan dan sudah sampai di middle manager tapi tiba-tiba hilang, artinya mengundurkan diri, dan itu kadang-kadang menjadi hambatan lembaga untuk berkembang. Dan ini memang saya kira banyak dirasakan oleh banyak teman LSM juga ya, karena setelah menjadi middle manager kemudian dia menjadi laku di pasaran internasional. Lebih-lebih kalau satu saya bisa ngomong Inggris sedikit-sedikit itu pasarannya lebih luas lagi sampai NGO internasional. Ini memang satu dilema, tapi ada sedikit positifnya juga bahwa ya lembaga itu sudah berkontribusi dalam mengkader, itu mendidik kader-kadernya untuk keperluan yang lebih luas gitu. Memang kemudian lembaganya sendiri menjadi kehilangan, ya itu memang menjadi dilema juga itu. Oke, masih ada lagi yang ingin berkomentar atau sharing? Boleh saya sharing, Pak Frans? Oh, silakan Mbak Nur. Ya. Iya, saya tergelitik dari yang tadi terkait dengan Bagus. kondisi LSM, ketimpangan, ya, terus terkait dengan akuntabilitas, bagaimana donor rates-nya yang lokal, yang patrial, kayak gitu-gitu. Dan itu sebenarnya menjadi kegelisahan kami juga, karena kita lihat saat ini sepertinya LSM lebih banyak seringkali menjadi seperti ada istilahnya industrialisasi LSM ya, yang dimana kita sendiri nggak punya agenda, nggak punya roadmap terkait dengan lembaga kita. Semuanya dilihat dikontrol oleh donor internasional. Bahkan ketika kita mengajukan program kerja pun, kalau itu di luar dari outcome agenda donor, itu nggak bakalan dikasih dananya. Jadi semua bidding itu tuh outcome, output, kontribusi apa yang akan menyumbang outcome-nya donor itu yang sudah disetting oleh donor. Jadi kita jadi seperti buruhnya mereka aja kan pada akhirnya gitu loh. Nah, kalau bicara seperti itu memang bagaimana kemudian kita bisa berpikir untuk mengubah mindset organisasi kita untuk tidak bergantung pada donor internasional, karena kita tahu bahwa donor internasional itu punya agenda sendiri yang mungkin itu berbeda dengan agenda kita. Tulisan-tulisan seperti itu udah banyak lah yang kita yang bisa kita dapat dan kita akses ya. Terkait dengan berapa persen sih sebetulnya dana lembaga internasional yang masuk Indonesia dibanding dengan operasional mereka. Seberapa yang terkucur ke NGO lokal untuk program-program, dan itu perbandingannya juga besar sekali. Dan karena itulah kita mesti melihat potensi-potensi apa lagi nih. Kita tadi diceritain udah selain donor internasional yang mungkin kita harus beradaptasi atau menyesuaikan agenda-agenda mereka dengan mereka. Karena mereka pun akan melakukan bidding ya, ada beberapa lembaga yang di-cut kalau ini bentuknya kemitraan setara kan nggak mungkin tuh mereka bisa di tengah jalan satu program yang dianggap kurang karena beberapa hal, kemudian donor itu dengan semena-mena negosiasi ke NGO lain bisa nggak menghandle. Itu kan sesuatu yang tidak etis, tapi sesuatu seperti itu sering kita temuin, bahkan terakhir ini.
itu juga terjadi. Itu sesuatu yang tidak etis itu sering terjadi gitu loh, karena levelnya itu bilangnya kemitraan, egaliter, bla bla bla, kita selalu menjadi sesuatu yang subordinat. Kenapa? Karena kita tidak menguasai resource. Jadi bagi kami, kita bisa membuka peluang untuk membangun resource-resource baru dengan berkolaborasi dengan banyak lembaga. Tadi sebetulnya Kang Suri udah cerita ada potensi yang tipe 3 itu, tapi itu sifatnya bidding dan procurement. Sekali lagi di situ kita juga menjadi pekerja, karena semua di set up. Dan beberapa diskusi kemarin saya pernah mengikuti teman-teman swakolo tipe 3 itu banyak sekali tantangan-tantangannya harus dipenuhi. Jadi itu bukan jangan dipikir itu duit yang jatuh dari langit kita bisa kelola dengan seenaknya. Terus lembaga-lembaga kecil jangan pernah punya mimpi untuk bisa mengakses itu ketika ada lembaga yang lebih besar, lebih akuntabel, yang lebih auditable, yang lebih kuat, itu tidak akan nyampe. Kecuali kita memang ada peraturan atau mekanisme atau tata laksana bahwa lembaga-lembaga big NGO itu harus menggandeng lembaga-lembaga kecil ketika melakukan tender itu. Jadi jangan sampai kemudian kekhawatiran untuk bicara sustainability kita jadi sikut-sikutan, kita jadi rebutan donor, terjadi fragmentasi terhadap gerakan itu sendiri. Jadi apapun upaya itu dilakukan untuk bicara tentang keberlanjutan lembaga. Ya, itu sebetulnya menjadi keprihatinan, dan kami sendiri belum punya jalan keluarnya. Memang ada potensi dengan CSR sendiri pun punya agenda sendiri dengan lembaga ambil zakat nasional. Ini mungkin yang paling potensial ya, dengan lembaga LAS untuk kedepannya bisa menjadikan mitra, karena mereka sendiri kalau dilihat dari demand supply-nya itu mereka banyak sekali fundraising-nya. Kalau potensi zakatnya itu hampir 300 sekian triliun, tapi disbandnya juga sedikit, jadi butuh sekali masukan-masukan dari kita. Kami pernah, mungkin itu bisa menjadi hal yang menarik untuk tema diskusi ke depan, potensi itu yang mungkin bisa kita gali dengan CSR perusahaan. Namun beberapa perusahaan yang memang terbuka untuk diskusi, jadi betul-betul program itu bisa disetting bareng. Itu sih yang penting kita bisa mengubah mindset, perubahan organisasi kita juga. Kita harus beradaptasi dengan situasi-situasi yang saat ini, mengubah mekanisme kerja, terus yang tadi ya, bagaimana kemudian mungkin alternatif kewirausahaan atau entrepreneurship untuk NGO itu juga perlu dikembangkan. Jadi kemandirian untuk keberlanjutan lembaga itu bukan hanya wacana aja gitu loh. Dan itu memang tantangan bersama lah, sesuatu yang tidak mudah. Itu sih dari saya, Pak Frans. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur Hikmah dari Depok. Sorry, lembaganya apa? Aku agak lupa ini apa? Udah tua ini. Dari Depok ini. Lembagamu apa, Nur? Sorry. Pak Pirak, Pak. Pirak. Pirak. Ini penggantinya Mas Hamid dulu, Mbak Nur Hikmah, yang sudah lama juga berjuang di dunia LSM ini. Terima kasih sharingnya, saya kira ya
bahwa kita mempunyai permasalahan dan pandangan yang sama. Jadi, oke, ini sudah menjelang akhir. Saya akan sedikit saja meng-highlight sebelum saya nanti serahkan lagi kepada Mas Anif yang akan menambahkan beberapa hal ya. Jadi tentang berkaitan dengan memperkuat pendanaan ya, yang alternatif yang banyak dibicarakan memang social enterprise atau wirausaha sosial ya, dan itu memang salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh banyak lembaga. Tapi memang mungkin hambatannya juga masih ada. Itu malah kadang-kadang kita terjebak pada semacam lingkaran setan. Jadi kalau kita melakukan itu, kita perlu sumber daya manusia. Nah, kalau kita rekrut orang baru yang mengerti tentang bisnis, kita harus membayar padahal tidak punya duit. Nah, terus kapan kita bisa mulai itu? Kadang-kadang juga itu menjadi kendala. Dan kita di LSM ini sebagian besar kita ngerti sih, secara teoritis ngerti tentang usaha itu. Tetapi kalau kita praktek sendiri, itu ternyata juga tidak begitu mudah. Artinya kita bisa melatih beneficiar kita di dalam bidang katakanlah small scale business misalnya, tapi kalau kita sendiri diminta praktek juga kadang-kadang masih tergagap-gagap juga. Jadi memang dunia bisnis dengan dunia kita ini memang berbeda. Jadi tidak semua orang ternyata walaupun punya teorinya banyak, tapi juga tidak memiliki semacam mungkin bakat atau apa ya untuk berbisnis. Jadi itu menjadi salah satu alternatif, tetapi juga diperlukan satu resource tersendiri untuk bisa menjalankan itu. Kemudian kecuali sumber dana keuangan, kita juga punya yang kita pikir adalah sumber daya personel, itu menjadi penting. Bahkan Mas Akbar sebenarnya menggarisbawahi bahwa sebetulnya justru yang paling penting itu sumber daya manusianya itu. Jadi tidak ada duit pun kalau ada banyak katakanlah pribadi-pribadi yang bisa direkrut untuk menjalankan satu pekerjaan tertentu, tetap akan berjalan walaupun tidak ada duit. Semangat, motivasi, keberpihakan itu akan menjadi penting di dalam ikut berkontribusi atau menjaga berlangsungan lembaga. Jadi itu penting. Tapi ada satu tips sebetulnya yang sudah dilakukan oleh, saya tidak perlu menyebut namanya, saya mengamati lembaga itu dulu dimulai lembaga yang kecil dan sangat spesifik. Keahlian yang mereka miliki itu lebih fokus pada dunia akuntansi sebetulnya. Tentang program mereka masih belum begitu kuat. Tetapi mereka sepertinya sangat konsisten, mereka bisa memuat laporan-laporan keuangan yang sudah diaudit itu di dalam website mereka setiap tahun. Laporan keuangan setiap tahun, dan itu bisa sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan atau trust lembaga dana. Jadi pihak-pihak luar itu bisa dipengaruhi dengan kita menampilkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Itu menandakan bahwa kita dalam hal keuangan memang kita memiliki akuntabilitas yang baik gitu. Nah, sekarang lembaga itu menjadi besar sekali dan mempunyai banyak sekali lembaga dana, bahkan ditawari oleh lembaga dana yang besar juga. Sementara kita yang lain itu pada tiar tadi, lembaga ini sampai agak bingung juga menerima tawaran-tawaran itu. Jadi saya mengamati bahwa itu salah satu usaha yang dilakukan adalah tadi, bagaimana lembaga bisa melakukan kepercayaan atau trust kepada mitra-mitra kita, supaya ya salah satunya melalui laporan keuangan yang sudah diaudit, dimuat di website itu. Memang benar pertanyaannya, masih banyak lembaga kecil yang untuk melakukan audit saja itu memerlukan biaya yang tidak murah juga, ada terimanya di situ. Tapi saya pikir kalau kita punya fokus di situ, saya pikir juga nanti akan bisa. Nah, tentang sertifikat tadi singgung, ini memang kayaknya dalam dunia profesionalitas yang baru itu sangat penting ya, walaupun itu saya setuju memang sangat sensitif ini, sangat sensitif. Satu nama saya tahu persis itu memulainya tahun
sekitar 2004 untuk mendiskusikan tentang ya kurang lebih sama lah tentang sertifikasi itu, dan waktu itu mendapatkan tantangan yang luar biasa bahwa siapa ini kan satu nama mau melakukan sertifikasi kepada LSM yang lain, apa kapasitasnya, apa otoritasnya dan sebagainya. Karena kan di dunia LSM ini kan siapa yang paling punya otoritas kan susah karena semua posisinya sama. Jadi di satu pihak kita memerlukan itu untuk meningkatkan profesionalitas kita, tetapi juga ada hal-hal yang sangat sensitif yang perlu mungkin masih perlu banyak diskusi juga. Itu beberapa catatan yang untuk mengakhiri obrolan kita ini. Nah, silakan Mas Anik mau menambahkan sesuatu, mungkin nanti sekaligus menutup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Frans. Saya kira menarik diskusinya, dan semakin kita berdiskusi memang semakin banyak hal yang perlu didiskusikan. Jadi diskusi saya kira akan melahirkan diskusi yang baru, dan saya kira ini berguna untuk kita semua. Alhamdulillah saya bersyukur teman-teman juga partisipasinya cukup luar biasa dalam diskusi ini. Nah, saya sudah membagikan form untuk usulan karena saya pengen ini forum ini milik kita semua. Jadi bukan hanya sekretariat yang yang memiliki, tapi teman-teman anggota konsil atau siapapun yang tertarik dengan konsil ikut terlibat turun rembuk untuk diskusi selanjutnya. Dan saya berharap ini juga saya sekaligus pesan bahwa konsil ini juga berkepentingan untuk meluaskan jaringan anggotanya. Jadi teman-teman bisa merekomendasikan lembaga-lembaga lain yang belum bergabung konsil, karena betapapun tadi isu-isu yang dibahas termasuk soal sertifikasi itu juga jadi bahan perbincangan kita. Tapi kalau kitanya sendiri katakanlah tidak sesolid yang dibayangkan oleh publik gitu ya, maka posisi tawar OMS atau NGO berhadapan dengan pemerintah maupun perusahaan maupun elemen-elemen lain itu kurang begitu kuat ya, karena misalnya ada 400.000 lebih ormas yang terdaftar, meskipun itu campuran, tapi NGO juga pasti ratusan ribu, tapi berhadapan negara kita masih diliputi oleh isu kecurigaan, ketidakpercayaan, dan lain sebagainya. Nah, posisi ini harus terus didorong dalam kampanye-kampanye kita. Karena itu kami berharap bahwa konsil LSM akan menjadi wadah yang lebih luas bagi teman-teman lain di luar yang sudah menjadi anggota sekarang ini. Ya. Saya berharap betul Bapak Ibu kata-kata semua ikut mengisi form itu agar forum ini menjadi milik kita semua. Ya. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan diskusi yang lebih oke lagi. Terima kasih banyak Kang Sure untuk waktunya dan berbagi pengalaman yang luar biasa. Saya kira memang iklim ini yang menurut saya harus terus diciptakan, iklim kolaboratif, menggantikan iklim rebutan funding seperti yang dimention Mbak Nurhikmah tadi. Jadi iklim berbagi dan berkolaborasi harus kita mulai mau tidak mau dari kita. Terima kasih Pak Frans atas perkenannya untuk menjadi tuan rumah dari acara ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan saya kira kita buka semua kalau mau speak terakhir 2-3 menit mau saling menyapa. Dan juga untuk foto ya. Monggo, silakan sambil saya juga foto. Mungkin Mas Pak bisa foto. Kalau bisa tampil videonya semua lebih bagus biar kita saling kenal. Terus kemudian sambil ayo capture foto, kita bisa unmute masing-masing. Enggak, aku nambah sedikit aja bahwa yang dalam sharing di chat itu ada salah satu PPT juga yang saya siapkan untuk, tadi kan Kang Sure itu sharing tentang 7 dimensi OSI itu. Nah, itu masih agak besar, maka saya memberikan yang rinciannya, ada subdimensi di sana.
itu faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Jadi 7 dimensi, kemudian subdimensinya ada kalau tidak salah 37 atau berapa itu. Jadi itu lebih detail sehingga nanti bisa untuk melihat merefleksi sendiri kira-kira kondisi lembaga Anda seperti apa atau apa yang perlu ditingkatkan dan sebagainya, itu bisa dilihat dari subdimensi yang ada di sana yang lebih detail itu. Ya, terima kasih. Sedikit saya menjawab Mbak Aprilna, form ini bisa disimpan nanti didiskusikan di lembaganya. Saya kira teman-teman juga punya resource yang cukup untuk berbagi pengalaman. Saya kira dari lembaga masing-masing bisa mengusulkan siapa yang mau presentasi dan nanti kita godok di sini gitu ya. Bung Anik. Siap. Kebetulan ini ada banyak teman-teman di luar anggota konsil. Oke. Ya, khusus teman-teman di saya sih berharap begini. Jadi dengan berbagai dinamika ke depan yang menuntut soliditas kolaborasi teman-teman OMS di seluruh Indonesia, nampaknya memang tadi Bung Anik yang sampaikan tadi, kita perlu membangun sebuah konsolidasi OMS yang kuat, begitu kira-kira. Nah, ketika teman-teman khususnya di Jawa Tengah misalnya tertarik untuk membangun konsolidasi lewat konsil karena isu soal sertifikasi, isu soal dana abadi, isu soal swaklola tipe 3 ini sedang menjadi isu yang sedang dikerjakan oleh konsil gitu ya, lewat link LSM, lewat advokasi perpres yang dana abadi dan lain sebagainya. Maka teman-teman kalau tertarik nanti bisa kontak saya untuk saya bantu membangun konsolidasi lewat konsil ini. Itu, makasih Bung Anik. Ya. Saya bisa juga dikontak kapanpun dalam konteks ini, silakan gitu ya. Teman-teman Sekretariat Nasional juga memang ada untuk melayani teman-teman anggota semuanya. Jadi biar ini kan lembaga payung, jadi memang kita untuk semua gitu. Mungkin nomor Mas Anik bisa di-share. Oke, saya bisa share. Sudah di foto Mas Fat atau Ayo? Kita mau ready posenya apa enggak Pak Frans? Mau buka kamera semua pesertanya? Oke, silakan kita buka kamera yang kalau memungkinkan supaya wajahnya kelihatan. Aku tadi udah buka kamera, aku pikir udah dipoto, ternyata belum. Belum. Oke, dari siap Sulawesi ya. Tenggara ini teman kita muda nih. Oke teman-teman. Sehat-sehat Pak Frans. Alhamdulillah. Tua-tua keladi. Kita ambil fotonya dulu ya Pak Frans. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. 2, 3. Terima kasih. Kami dia ngomong nggak apa-apa, di foto nggak masuk kok. Monggo Pak Pran, Kang Sur, Mas Ani, Mbak Yanti. Ya. Kontak-kontak Mbak Yanti ya nanti. Ketemu. Ya. Oke, makasih. Monggo, ayo Mida.